Halo guys, balik lagi di podcast kesayangan kita yaitu Girl Talk. Oke, di sini gue nggak sendiri aja, tapi gue ditemani dengan teman-teman gue yang paling cantik. Di sini ada siapa sih? Nah, di topik kali ini tuh kita membahas sesuatu yang nggak kalah menarik tentunya dari yang sebelum-sebelumnya kan? Betul banget. Di sini kita akan bahas tentang research and evaluation dalam dunia PR. Nah, tentunya nih kita akan bahas by jurnal teman-teman, biar datanya itu valid. Mungkin kedengerannya akan bakalan berat, tapi tenang aja. Kita akan buat pembahasannya menjadi lebih ringan agar kalian semua yang nonton pada paham tentunya. Betul banget. Nah, di sini kita bahas yang paling dasar dulu nggak sih? Apa ya dimaksud dengan research and evaluation? Mungkin teman-teman di sini ada nggak sih punya gambaran dari dua kata tersebut? Aku mau jawab dong. Oke, silakan. Research itu dimana kita lebih ke mencari apa yang harus dilakukan oleh seorang PR sebelum membuat campaign atau program. Dan evaluation itu lebih ke alat untuk mengukur, melihat, menilai apakah program tersebut berhasil atau tidaknya. Betul, aku sependapat juga nih sama Villa. Mungkin aku di sini akan menambahkan dengan beberapa contoh kali ya. Misal ketika kita ingin buat bisnis atau perusahaan atau siapapun itu. Nah, penting banget nih kita atau PR-nya itu melakukan research and evaluation. Nah, di mana riset di sini yaitu mencari tahu siapa audiens kita, siapa target pasar kita, terus umurnya berapa, siapa, anak-anak, orang dewasa, atau orang tua. Nah, lalu ketika kita sudah menentukan itu, barulah kita bisa membuat bisnisnya. Nah, lalu tentunya dong kita ingin produk kita tuh dikenalin oleh orang-orang atau khalayak. Nah, makanya kita juga mesti banget cari tren-tren yang lagi viral untuk memasarkan produk kita. Nah, lalu setelah itu semua berjalan, tentunya PR itu tidak diam aja teman-teman. Tentunya PR tuh harus mengevaluasi, yang dimana menganalisis, menilai, dan mengukur apakah program-program ataupun goals yang mereka buat itu apa sudah berjalan atau belum. Nah, tentunya nih hal ini penting banget untuk bisnis kita ke depannya itu. Jadi PR itu harus mastiin benar-benar komunikasinya itu sesuai tujuan apa tidak. Mungkin dari Aurel ada yang mau ditambahkan? Oke, dari penjelasan yang Poppy sampaikan gue cukup setuju banget. Nah, karena gue juga pernah baca dari salah satu jurnal, yaitu dari Gor Jacobs, dapat disimpulkan, yaitu measurement and evaluation is imperative dan research, border, and specialist. Jadi maksudnya research and evaluation juga sangat berperan penting untuk mengarahkan si para PR ini yang tadinya mengandalkan insting, kreativitas, sekarang dia lebih terarah. Contohnya bisa melalui dari by data, terukur by data lah ya, dan research metode yang valid serta terbukti. Oke, untuk mengukur campaign atau program tersebut berhasil atau tidaknya bisa dilihat bidang unggulan yang dicetuskan oleh Michelson, Wright, dan Sachs pada tahun 2012. Dalam satu piramida itu ada 3 tingkatan, yaitu dasar, intermediate, dan canggih. Tingkatan dasar berisi 5 komponen, ada penetapan tujuan, perencanaan, penelitian, hasil, dan dampak. Lalu untuk tingkat menengah ada 3 faktor, yaitu pemahaman yang mendalam dengan audiens, dukungan dan keterlibatan dari kepemimpinan global, serta kreativitas dan inovasi yang menghasilkan pendekatan unik terhadap merek, produk, masalah, ataupun isu. Lalu tingkatan terakhir ada yang lanjutan, yaitu kampanye dapat menetapkan agenda untuk memperluas dampak ke tingkat yang lebih besar melalui advokasi. Berarti dengan adanya piramida ini PR tuh jadi ada gambaran ya, jadi tahu harus apa, gimana, dan yang pastinya tahu juga alat untuk mengukur keberhasilan.
program yang dibuat. Jadi nggak hanya meraba-raba aja ya. Betul banget, Pop. Jadi bukan hanya piramida saja yang perlu diperhatikan karena ada standar praktik khusus yang perlu diperhatikan oleh seorang PR sebelum membuat campaign atau berprogram, yaitu ada output, outtake, dan outcoming. Output di sini bersifat kognitif, melibatkan pemahaman audiens yang mencakup seperti brosur, siaran pers, konferensi pers, situs web, dan pesan lainnya. Yang dikutip oleh Stats pada tahun 2017, lalu ada outtake yang digunakan untuk mengukur apa yang telah dipahami dan ditanggapi audiens dari pesan-pesan yang kita sampaikan, yang dikutip oleh Stats dan Bowen tahun 2013 halaman 21. Nah, apabila hasil pemahaman audiens tidak sesuai pesan, respon spontan yang muncul tanpa bisa kita kendali, maka hal itu bisa digunakan untuk mengukur apakah pesan tersebut tersampaikan atau tidak sesuai dengan campaign. Terakhir ada outcomes, yaitu perubahan nyata, baik sikap, opini, dan perilaku audiens setelah memahami pesan yang kita sampaikan. Yang dikutip oleh Stack pada tahun 2017, Stack dan Bowen tahun 2013 halaman 21. Wah, berarti ini menarik banget dan lengkap juga ya penjelasan dari tua. Tapi teman-teman tahu nggak sih, ternyata media digital seperti medsos itu juga sudah banyak atau bahkan sering digunakan oleh PR untuk mengukur evaluasi. Dan hal ini juga sudah diteliti oleh salah satu peneliti Australia yang dimana dijelaskan dalam McNamara 2002 dan Walker 1994 dan 1997 menyatakan bahwa memungkinkan para praktisi menggunakan berbagai macam alat ukur evaluasi, namun terdapat kecenderungan pada liputan media yang tidak disertai analisis mendalam dan tidak terdapat juga ukuran terikat yang disediakan untuk memvalidasi efektivitas program. Jadi maksudnya di sini para praktisi PR atau kita mungkin yang mengevaluasi itu lebih ke bahan bergantung ke media untuk melakukan evaluasi, walaupun dinyatakan bahwa tidak ada alat ukur untuk memvalidasi keefektivitas dari program. Jadi mungkin di sini PR itu lebih ke monitoring, menganalisis, dan mengawasi bagaimana interaksi yang terjadi di dalam media. Entah itu dari like, share, dan juga komen. Akan kembali oleh Gradio 2001 dan Fiska 2000 bahwa ketergantungan ini berasal dari nilai praktisi terhadap bukti nyata yang disajikan oleh media. Jadi maksudnya di sini ketika PR menyampaikan nilai-nilai atau pesan-pesan dalam kampanyenya, nah itu menghasilkan timbal balik yang positif di media. Entah itu dari yang saya sebutkan tadi, share, likes, atau bahkan seseorang yang memposting bahwa wah produk ini bagus. Jujur gue setuju banget karena di media sosial sekarang tuh berkembang pesat banget gak sih tentunya. Nah, bagi kalian di sini terlebih ya, buat kalian pasti dapat informasi juga dari media sosial. Buat kalian nonton-nonton juga pasti ada di aplikasi HP-nya buat cari updatean gimana sih hari ini yang lagi viral. Bener banget. Betul banget. Jadi bukan hanya kalangan Gen Z ataupun milenial, Gen Alpha sekarang juga kayak gitu loh. Boomer juga gitu walaupun gaptek dikit. Ini aku bisa simpulin dan ini juga sesuai banget sama prinsip-prinsip dari Barcelona nomor 6 bahwa menyatakan hasilnya itu berbeda-beda, baik juga yang berpendapat di sosial media yang sangat berpengaruh di media massa ataupun yang biasa aja, adapun juga yang berpengaruh tapi tuh menggunakan data yang sama. Oh, berarti nih PR bukan hanya komunikasi aja ya, tapi dia tuh juga harus pintar-pintar data, pintar-pintar riset, pintar-pintar nge-monitoring media tuh kayak gimana. Biar kita tuh tahu gitu loh, PR tuh tahu apakah pesan-pesannya itu sampai nggak sih ke audiens. Bener banget. Nah, biar juga punya pengaruh gitu loh, biar ada pengaruhnya, bisa lihat pengaruh untuk ke bisnis kita ke depannya, biar nggak stuck mati. Benar. Ya, buat teman-teman yang punya mimpi ingin jadi seorang PR atau mungkin setelah nonton podcast kami ini ada keinginan
masuk PR, semoga penjelasan dari kita bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa memberikan gambaran buat semua nantinya yang nonton. Amin. Mungkin cukup banget ya segmen kita di kali ini mengenai pembahasan dari seorang PR yaitu Research and Evaluation. Gak kalah menarik gak sih pembahasan kita dari sebelum-sebelumnya teman-teman? Ya enggak sih. Oke, see you di next podcast kita. Dadah.